Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang ini balik kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Dan siang hari ini kita masih membahas kitab Bahjatul Abrar karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan kita masuk pada poin ke-28. Islam itu mudah. Kita baca hadisnya, baru kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innad dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu fashaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war rauhati wa syai'in minad dulja. Muttafaqun alaihi wa fil lafdin wal qasda al qasda tablughu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh agama ini adalah agama yang mudah. Tidak ada seorang pun yang mempersulit dalam agama ini, melainkan agama akan mengalahkannya. Maka luruskanlah dalam beramal, dekatkanlah tingkat kesempurnaan, bergembiralah dan mintalah pertolongan kepada Allah pada waktu pagi, pada waktu sore, dan akhir daripada malam. Dalam riwayat, Nabi SAW mengatakan, berlaku sederhanalah, niscaya kalian akan sampai kepada tujuan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, hadis ini salah satu daripada mukjizat Rasul, di mana Nabi SAW selalu mengucapkan kalimat yang singkat, mudah dipahami, tetapi memiliki makna yang dalam. Itulah ciri khas Nabi SAW, karena Allah memberikan kepada Rasul itu jawami'ul kalim, kalimat-kalimat singkat namun syarat dengan makna. Seperti hadis ini. Di sini Nabi SAW ingin menggambarkan kepada kita, Islam itu bukan hanya agama yang sempurna, bukan hanya agama yang membawa rahmat, tapi lebih daripada itu, Islam juga agama yang sangat mudah. Tidak seperti dibayangkan manusia, Islam ini riweh ataupun sulit karena terlampau banyak ibadah. Nabi SAW mengatakan di sini, inna dina yusrun, agama ini sangat mudah sekali. Bahkan syariat-syariat yang diajarkan dalam Islam itu semuanya mudah, tidak ada yang sulit. Seandainya pun ada kesulitan, pasti datang kemudahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat al-usr, kesulitan, itu menggunakan alif lam. Inna ma'al usri, ada alif lamnya di situ. Tapi ketika Allah menyebutkan kalimat yusron, kemudahan, tidak menggunakan alif lam. Yang satu ma'rifat, yang satu nakirah. Ulama bahasa mengatakan, ketika Allah mengulang kalimat al-usri, maka usri yang kedua adalah usri yang pertama. Tetapi ketika mengulang kalimat yusran,
menggunakan tanwin, maka yusron yang pertama bukan yusron yang kedua. Maknanya bahwa ketika satu kesulitan itu membawa banyak kemudahan, itulah daripada makna daripada ayat ini. Karena al-usri di sini menggunakan ma'rifat, berarti kesulitan yang pertama dialah kesulitan yang kedua. Tapi kemudahan yang pertama bukan kemudahan yang kedua. Maknanya satu kesulitan bisa mendatangkan banyak kemudahan. Bisa dua, bisa tiga, dan begitulah Islam akan senantiasa mendatangkan kemudahan. Di antara contoh saja Bu ya, untuk menggambarkan betapa mudahnya Islam ini. Di sini mu'alif juga memberikan contoh, beberapa contoh. Contoh saja sholat. Sholat itu sulit bagi yang malas Bu. Tapi bagi yang rajin sholat itu sangat-sangat mudah sekali. Membuat sholat itu semudah mungkin. Makanya ibadah sholat itu bisa dilakukan dengan cara singkat. Dan kalau seseorang kemudian tidak sanggup berdiri yang merupakan rukun daripada sholat wajib, maka orang itu bisa duduk. Dan itu kemudahan. Tidak bisa duduk, orang itu bisa berbaring, dan itu juga kemudahan. Termasuk syarat daripada salat wudu. Ketika orang tidak bisa wudu dengan air, maka tinggal tayamum. Atau ketika seseorang pamannya sedang safar, maka Allah mudahkan dari yang 4 rakaat dikosor jadi 2 rakaat. Atau ketika banyak masalah yang tidak bisa ditinggalkan, maka bisa dijamak. Coba lihat bagaimana kemudahan-kemudahan yang Allah mudahkan. Dan kita tidak harus sholat di masjid dalam tempo-tempo tertentu. Bisa sholat di mana saja. Karena sholat itu yang ditentukan hanyalah waktu dan caranya. Ya. Ini satu contoh bahwa sholat itu membawa kemudahan kepada kita. Dan bacaan dalam sholat pun tidak ditentukan dalam syariat harus baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, tidak juga. Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang kita mudah membacanya dari Quran. Ya hafal qul huwallah, yaitu yang dibaca, inna a'tayna yaitu yang dibaca, wadduha yaitu yang dibaca, pokoknya yang mudah bagi kita. Kita tidak boleh kemudian mempersulit diri dalam salat, karena ibadah salat itu ibadah mudah. Ini satu contoh. Atau contoh yang lainnya puasa. Syariat Islam hanya mewajibkan puasa loh dalam setahun itu cuma 1 kali. 1 bulan Ramadan saja. Dan tidak memerintahkan kita puasa tiap bulan kan. Kalau puasa tiap bulan siapa yang sanggup berpuasa kan. Dan itu kemudahan, Allah hanya mewajibkan puasa bagi kaum muslimin itu hanya 1 bulan dalam 12 bulan itu. Kemudian dilakukan secara beramai-ramai. Dan ibadah yang dilakukan secara beramai-ramai itu biasanya agak ringan bagi dia. Karena godaannya sedikit. Coba kalau ibu puasa sendiri, yang lain tak puasa, apa enggak banyak tuh godaannya itu. Barusan saja ada yang lewat tuh bakso tuh. Nah, itu kan godaan Bu. Kalau lagi puasa tuh. Ya. Nanti lewat lagi cendol, lewat lagi es degan, macam-macam itu godaannya. Akhirnya ngurung diri tidur kan itu. Jadi puasa tidur. Jadi contoh ini puasa kan mudah. Seandainya pun kita tidak bisa berpuasa Ramadan karena sakit atau karena safar, boleh membatalkan puasa dan itu kemudahan. Dan bisa diqadha di hari yang lain. Atau kalau memang tidak sanggup sama sekali, jangan lagi puasa Ramadan, apalagi qadha, bisa diganti dengan fidyah. 1 hari tak puasa, 1 hari ngasih makan fakir miskin. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam puasa. Atau dalam zakat juga sama. Kalau orang pamannya punya uang seharga 85 gram emas, berapa yang dikeluarkan Bu? Cuman 2,5%, Bu. Kalau saya uangkan seperti ini, kalau orang punya uang 100 juta, maka yang dikeluarkan itu kan cuma 2.500.000. Berarti masih ada berapa tuh? 97 lagi kan?
500 juta itu yang ada, karena cuma 2,5% aja dikeluarkan tuh. Ya. Kan tidak mempersulit. 2,5 juta dibandingkan 100 juta masih banyak lah duitnya tuh. Belum lagi dikeluarkan satu kali dalam setahun, bukan tiap bulan. Dan ini menunjukkan kemudahan, betul-betul Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Begitu juga haji. Haji walaupun wajib, tetapi Allah iringi dengan kalimat istita'ah. Man istata'a ilaihi sabila. Artinya diiringi dengan kemampuan. Kalau tak mampu ya sudah lah, tidak mungkin jalan kaki. Makanya saya heran ada orang naik haji itu naik sepeda pula dari sini. Ada yang jalan kaki, aduh, itu nyiksa diri, Bu. Nggak perlu kita lakukan seperti itu, karena Islam itu tidak boleh memberat-beratkan. Karena siapapun yang memberatkan Islam, nanti Islam memberatkan dia. Ya, jadi ini contoh-contoh saja di mana Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan segalanya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina yusrun. Agama Islam ini agama yang sangat mudah. Ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama kalian. Kemudian Rasul mengatakan walan yushadad dina ahadun illa ghalaba. Dan tidaklah orang mempersulit di dalam pengamalan agamanya kecuali agama akan mempersulitnya. Begini Bu maksudnya. Saya buat analogi dulu Bu ya. Kalau ada dua orang yang bertanding Bu, anggap saja tanding lari dari start sampai finish. Ini yang satu orangnya memang pelari, biasa olahraga dia. Ya. Yang satu biasa-biasa saja orangnya. Kalau seandainya kemudian seseorang adu lari dengan orang yang kencang gitu ya, larinya, maka tentu yang menang adalah orang yang ahli lari kan. Pasti yang tidak suka latihan lari pasti dia kalah kan itu. Artinya bahwa kemenangan orang yang menang dalam lari itu karena sebuah latihan. Sama juga dengan ibadah Bu. Kalau ibadah itu terus dilatih, pasti juga banyak ibadah dia bisa akan bolong. Tetapi kalau seandainya tidak akan terlatih, maka akan membosankan. Tetapi seandainya pun dia terlatih, anggaplah dia terlatih beribadah, kalau dilakukan terus-terusan, pasti akan capek juga. Makanya kenapa kemudian Islam melarang seseorang itu untuk mempersulit diri walaupun dia tidak salah sebenarnya. Makanya ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Amr ibn As. Sahabat Abdullah ibnu Amr ibn As, dia menyesal setelah dia tua. Karena di waktu mudanya Abdullah ibn Amr ibn As ini terkenal puasanya, terkenal baca Qur'annya, terkenal qiyamul lailnya. Jadi satu hari dipanggil Nabi dia. Kemudian dinasihati oleh Nabi, wahai Amr, wahai Abdullah ibn Amr katanya, tidak usah kau puasa tiap hari, karena Abdullah ibn Amr kan suka puasa mutlak dia, tiap hari dia puasa karena Allah. Jadi nasihati Nabi, jangan puasa tiap hari. Kalaupun kau ingin puasa, cukuplah 3 hari dalam sebulan. Kata Abdullah ibn Amr, oh Rasul, aku bisa lebih daripada itu. Kalau gitu ya sudah, puasalah Senin Kamis. Kata Abdullah ibn Amr, aku bisa lebih daripada itu. Kata Rasul, kalau begitulah puasa sehari, jangan puasa sehari, artinya puasa Daud. Dan jangan kau tanya lagi, karena tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Daud. Kemudian Rasul menasihati tentang qiyamul lail dia, karena hampir-hampir Abdullah bin Amr bin As ini tidak pernah tidur kalau malam, dihabiskan untuk sholat malam, sehingga istrinya dan keluarganya terlalaikan. Maka Rasul mengatakan, jangan seperti itu, ambillah dari malammu secukupnya, dan sebagiannya berikan kepada keluargamu. Termasuk juga membaca Quran, dinasihati. Kalau bisa hatamlah sebulan sekali. Dia bilang masih, aku bisa lebih daripada itu. Ya sudah kalau begitu 2 minggu sekali. Aku bisa kalau gitu seminggu sekali. Kemudian Rasul nasihati, dan jangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, kata Rasul. Dalam kenyataannya apa? Abdullah ibn Amr mengambil yang berat. Jadi kalau puasa Daud
kalau puasa dia ambil puasa Daud. Kemudian sholat malam pokoknya sepertiganya diberikan keluarganya, sepertiganya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sholat malam. Termasuk juga Al-Quran, hampir 3 hari sekali dia menghatamkan Quran. Setelah dia tua, dia sudah tidak sanggup berpuasa, sudah tidak bisa sanggup sholat malam seperti layaknya ketika waktu muda, sudah tidak sanggup membaca Quran seperti layaknya di waktu muda. Dari situ dia teringat sabda Rasul, kenapa aku tidak mengambil rukhsahnya Nabi, katanya. Aku menyesal, coba kalau aku dulu mengambil puasa umpamanya sebulan 3 kali saja, tentu akan istiqomah sampai tua kan. Kalau aku umpamanya membaca Quran, menghatamkan sebulan sekali, tentu aku bisa istiqomah sampai tua. Karena akhirnya Abdullah ibn Amr ibn As ini terputus di waktu tuanya, tidak sanggup lagi meneruskan ibadah-ibadah itu. Itulah karena memberatkan dalam agama, akhirnya terputus ibadahnya. Makanya lihat Abdullah ibn Mas'ud itu, karena dia ya kondisinya juga lemah badannya, dia jarang puasa sunnah. Abdullah ibn Mas'ud itu dia hanya puasa wajib saja, puasa Ramadan. Tapi walaupun demikian, karena disibukkan dengan Quran, jadi dia memilih menyibukkan dengan Quran dibandingkan puasa sunnah. Itulah cerdasnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Maka kita pun sama, Bu. Dalam kehidupan kita itu, supaya kita tidak bosan ibadah, harus ada mura'atun nafsi. Kira-kira yang cocok untuk ibu itu ibadah apa? Ya. Kemudian yang kedua, buatlah ibadah itu jenisnya macam-macam, jangan satu jenis saja. Jadi kalau bosan ini, beralih ke yang itu, dan begitu seterusnya. Karena di sini Nabi SAW mengatakan, siapapun yang mempersulit agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersulit dia dalam agama. Dan di sini juga ada faedah larangan berlebih-lebihan dalam agama. Syad itu artinya memberatkan diri, dan Islam sangat melarang memberatkan diri dalam agama. Di zaman Nabi SAW ada 3 orang datang menghadap Nabi SAW, tapi tidak ketemu Nabi, ketemu istrinya. Kemudian bertanya soal ibadah Nabi. Kemudian istrinya menceritakan, oh Nabi itu begini katanya. Maka para sahabat ini mengatakan, oh kok ibadah Nabi yang saya pikir itu banyak, ternyata biasa saja. Jadi seolah-olah dia mengecilkan Nabi. Akhirnya kemudian salah seorang di antara 3 orang ini mengatakan, kalau begitu saya akan puasa dan tidak akan pernah berbuka. Yang satu mengatakan, saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikah dan saya habiskan umurku untuk ibadah. Ketika Nabi SAW mendengar 3 orang ini mengatakan seperti itu, langsung mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian mengatakan di hadapan para sahabatnya, wahai manusia, sayalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Tapi saya puasa, saya pun kadang tak puasa. Saya sholat malam, saya pun kadang tidur, dan saya menikahi banyak wanita. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapapun yang membenci sunnahku, dia bukan golonganku. Lihat, Nabi menegur kepada 3 orang yang hendak berlebih-lebihan dalam agama di sini. Satu hari Nabi SAW masuk ke masjid, Bu. Rupanya di masjid itu ada tali yang terbentang dari satu tiang ke tiang berikutnya. Jadi Rasul mengatakan, ini tali siapa? Ngapain diikat-ikat di tiang masjid? Kata Rasul. Sahabat mengatakan, itu talinya Zainab, istrimu wahai Rasul. Kami melihat dia kalau sholat malam di masjid itu, kalau sudah tidak tahan berdiri, dia ikat badannya itu dengan tali itu katanya, supaya jangan jatuh. Coba bayangkan, Bu, sholat malam, kalau sudah capek diikat badannya di tali itu dari tiang ke tiang. Kata Nabi SAW, lepaskan tali itu katanya. Bilang sama Zainab, hendaklah dia beribadah sesuai dengan kesanggupannya. Ya, sesuai dengan kesanggupannya. Jangan memaksa diri dalam beribadah, karena kalau memaksa diri dalam ibadah itu pasti satu hari akan banyak berhentinya. Ibu nih umpamanya nih, saya contohkan ya, seminggu ini ibu borong semua ibadah. Sholat malamnya ibu borong, kemudian witirnya ibu lakukan, duhanya ibu laksanakan, belum lagi rawatibnya, belum lagi nawafilnya, belum lagi mutlaknya, selain yang wajib lah ya. Pokoknya semua sholat sunnah ibu lakukan. Kemudian ibu pun melakukan semua puasa sunnah, bukan Ramadan saja.
Ya, semua ibu borong puasa sunnah. Kemudian juga ibu borong semua ibadah yang lain dari baca Quran, doa, zikir dan begitu seterusnya. Sampai kapan ibu bertahan kayak gitu coba? Pasti akan sampai pada waktunya ibu akan malas. Karena hati manusia itu iqbal wa idbar. Kadang datang semangatnya, kadang datang malasnya. Kalau sudah datang malasnya, berhenti tuh ibadah tuh. Jadi tidak istiqomah lagi kita. Padahal Rasulullah SAW mengatakan khairul a'mal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal dan terus-terusannya sebuah amal itu karena menyederhanakan sebuah ibadah, dia tidak memaksakan diri. Maka di sini Nabi mengatakan walan yushaddadin ahadun illa ghalaba, dan tidaklah seseorang mempersulit dalam agama kecuali agama akan mengalahkannya. Kemudian kata Nabi SAW, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka saddidu, luruskanlah dalam beramal. Dekatilah dalam tingkat kesempurnaan amal dan berbahagialah. Di sini ada faedah bahwa sebisa mungkin Bu, dalam beribadah itu adalah kita harus isabatul haq. Sebisa mungkin dalam melakukan amalan ibadah ketaatan kita kepada Allah itu harus mencocoki kebenaran. Karena di sini Rasul mengatakan fasaddidu. Maksudnya saddidu itu cocokkan ibadahmu dengan kebenaran. Cocokkan ibadahmu dengan Quran. Cocokkan ibadahmu dengan sunnah yang sahih. Cocokkan ibadahmu dengan perbuatan salafun saleh. Jangan yang tidak diperintahkan kita lakukan, yang dilarang pula kita terjang. Nah, nanti terjerumus kepada perkara yang diada-adakan dan itu tertolak dalam Islam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dan tidak ada contohnya maka tertolak. Maka kalimat fasaddidu sebisa mungkin dalam melakukan ibadah itu isabatul haq. Kalau bisa mencocoki kebenaran. Jangan membuat-buat ibadah. Ya, sedikit sesuai dengan sunnah lebih baik daripada banyak tapi semua bid'ah. Itu maksudnya. Kemudian kata Rasul waqaribu. Minimalnya dekatkan dengan amalmu menuju kesempurnaan. Boleh jadi mungkin seseorang itu sedang safar atau sedang sakit. Kadang-kadang sulit untuk ibadah. Tapi sebisa mungkin kita melakukan ibadah. Ya, sebisa mungkin dalam kondisi sakit pun sebisa mungkin kita melakukan ibadah sesuai dengan kemampuan dia untuk menyempurnakannya. Tapi bagaimanapun Islam ini kan agama yang luar biasa. Kalau orang terbiasa sholat malam, orang terbiasa puasa, kemudian dia sakit dan tidak bisa sholat malam lagi, tidak puasa lagi, maka dia tetap mendapatkan pahala keduanya di saat sakitnya atau di saat safarnya, selama dia tidak pernah meninggalkan amalan-amalan sunnah tadi. Kemudian wa abshiru, baru kemudian Nabi SAW memberikan kabar gembira. Kalau ibadah kita sudah cocok dengan kebenaran, dengan Quran, dengan sunnah, dengan fahmu salaful ummah, kemudian dalam kondisi sakit, safar pun kita berusaha untuk menyempurnakan ibadah, maka berbahagialah kata Rasul. Wa abshiru, berbahagia. Artinya apa? Maka engkau akan mendapatkan surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan wasta'inu bil ghudwati warrauhati wa syai'i minad dulja. Mintalah pertolongan kepada Allah pada waktu sore, mintalah pertolongan kepada Allah pada waktu sore, pada waktu pagi, pada waktu sore, dan juga di akhir daripada malam hari. Maksudnya apa di sini? Maksudnya begini, Bu. Ibadah itu, Islam itu kan mengatur ibadah itu macam-macam kan, Bu. Ada ibadah yang dilakukan di pagi hari. Ada ibadah yang diperintahkan dilakukan di sore hari. Ada ibadah itu yang diperintahkan di malam hari. Contoh umpamanya sholat duha, maka itu ibadah yang diperintahkan di pagi hari. Ya. Kemudian contohnya umpamanya sholat malam, maka itu diperintahkan di malam hari gitu. Kemudian zikir pagi petang, ya, maka disunnahkan dibaca di petang hari. Jadi Islam itu terkadang membagi-bagi ibadah itu di berbagai macam waktu supaya kita punya pilihan, Bu, supaya tidak bosan. Ya. Jadi kalau orang malas nih ibadah duha, bisa sholat malam dia.
Oh, dia tidak bisa sholat malam, dia bisa zikir di sore hari. Ya, jadi di sini dengan banyaknya ibadah yang diperintahkan pagi, siang, malam dalam syariat Islam itu supaya kita memilih. Ya, dan ini salah satu bentuk supaya kita tidak bosan, karena Allah itu tidak akan pernah bosan dengan ibadah kita. Kita yang akan bosan dengan ibadah itu. Karena manusia itu memang fitrahnya bosan. Jangan lagi ibadah, makan aja bosan, Ibu. Si tempe lagi. Kapan rendangnya? Kan itu. Nanti dikasih rendang terus tiap hari, bosan juga. Kapan saya rasamnya? Itulah manusia, makan aja bisa bosan dia. Ya, orang yang bekerja juga bosan tuh kalau lama-lama itu aja kan, lama-lama pengen pindah juga dia. Ada waktu-waktu itu orang bosan. Lah dalam ibadah juga sama. Manusia itu terkadang dihinggapi bosan. Ingat, Allah tidak akan bosan dengan ibadah. Kita yang bosan. Lah makanya solusi supaya tidak bosan, maka hendaklah dibuatlah ibadah itu beragam. Jangan satu ragam saja. Bosan baca Quran, zikir. Bosan zikir, sholat. Bosan sholat, sedekah. Bosan sedekah, silaturahim. Begitu, ya, supaya tidak berhenti ibadahnya. Ya, begitulah maksud daripada hadis Nabi SAW, wasta'inu bil ghudwati warawhati wa syai'in minad dulja, dan dalam riwayat yang lain wal qasda tablugu. Sederhanalah niscaya kalian akan sampai kepada tujuan. Sebab kalau orang memberatkan ibadah pasti terputus di jalan. Tidak akan. Seperti umpamanya ibu lagi safar, bawa uang 1 koper, Bu, tapi ibu boros di tengah jalan, beli ini, beli itu, belum sampai tujuan dah habis uangnya. Ya terputuslah perjalanannya. Lah itu sama juga, Bu. Orang yang ibadah, ibu borong ini, borong itu, borong ini, sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, akhirnya lama sendiri berhentilah ibadahnya, tidak sampai tujuan. Makanya Rasul mengatakan wal qasda tablugu, sederhana kalian akan sampai kepada tujuan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini diantara makna daripada hadis yang kita baca. Kita ambil poin perkataan mu'alif ini pada halaman ke-109-nya saja, karena tadi yang saya jelaskan ini semua ringkasan dari yang saya yang dapat dalam kitab ini. Di dalam halaman 109 di sini ada beberapa kaedah yang terlahir dari hadis yang kita baca. Kaedah pertama, kemudahan yang terkandung di dalam syariat ini bersifat umum. Ingat, kemudahan yang terkandung dalam syariat Islam ini bersifat umum. Jadi umum pada semua perintah, pada semua larangan, pada semua yang dihalalkan, pada semua yang diharamkan. Semua isi agama ini mudah. Ya, termasuk juga dari bab ibadah sampai bab muamalah gitu ya. Dari bab muamalah dengan sesama kaum muslimin sampai muamalah dengan orang kafir, maka Islam itu sangat mudah sekali. Contoh umpamanya, ya, orang yang melakukan dosa. Anggaplah dia melakukan dosa seumur hidupnya. Nah, dosa mana yang tidak pernah ia lakukan? Semua dia lakukan. Tetapi karena agama ini mudah, agama ini santun, tetap saja kalau dia datang kepada Allah bertobat, dosa-dosanya. Dan itu kemudahan Islam. Karena di luar daripada Islam, kalau mereka melakukan dosa, mereka ada tebus dosa tuh dengan uang sekian itu kan. Nah, ini kan sulit, ngapain dosa ditebus-tebus duit? Nyari duit pun susah kan gitu. Tapi Islam tidak harus tebus dosa dengan uang. Cukup bertobat dengan taubatan nasuha. Maka itu dimudahkan semuanya. Ya. Kalau kita lihat bermuamalah dengan orang-orang kafir, selama kafir itu tidak memerangi Islam, maka kita tetap bermuamalah dengan mereka, tetap berbuat baik kepada mereka, tetap juga kita memberikan hadiah kepada mereka untuk melembutkan hati-hati mereka, dan itu semua kemudahan Islam. Ya, jadi bab apapun Islam itu sangat mudah. Nah, di sini makna daripada bahwa kemudahan yang terkandung dalam syariat ini bersifat umum. Yang kedua, di balik sesuatu yang berat itu pasti ada keringanan di saat yang bersamaan. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Bahwa kaidahnya al-masyaqqatu tajlibu at-taisir itu bahwa kalau ada kesulitan pasti datang kemudahan. Pasti itu. Dalam hal apapun. Ibu dirundung masalah nih. Pemanya ibu ada musibah berat.
tidak bisa keluar dari musibah itu. Rasanya wah ini kiamat nih, kiamat, tidak bisa keluar dari sini. Tidak, Allah pasti akan datangkan kemudahan. Buktinya kita masih bisa senyum dan masalah-masalah yang lalu kita lupakan. Siapa yang mengeluarkan dari masalah itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Sebutkan kesulitan apa di dalamnya, pasti ada kemudahan di situ, baik ibadah, muamalah ataupun akhlak, ya. Kemudian juga yang ketiga, kata beliau, apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu perintah, maka kerjakan semampu kalian. Inilah bedanya perintah dengan larangan. Kalau larangan tidak diikat dengan kemampuan, tapi kalau perintah diikat dengan kemampuan, dan itu indahnya Islam. Ya. Artinya begini, kalau Allah melarang zina, melarang riba, melarang dusta, melarang judi, melarang macam-macam maksiat, itu tidak ada kemampuan. Contoh umpamanya, dia sudah ketagihan minum khamr. Kemudian dia tahu larangan khamr itu haram. Kemudian dia mengatakan, saya kan sudah kecanduan Ustadz. Kalau begitu yang biasa 1 botol saya buat setengah botol, boleh enggak? Nanti kalau sudah terbiasa setengah botol saya kurangi 1/4 botolnya. Nanti kalau sudah terbiasa saya kurangi 1 sendok. Nanti baru saya hilangi. Enggak bisa dalam menjauhkan larangan itu, enggak bisa kayak gitu. Bertahap-tahap itu enggak ada. Kalau menjauhi larangan, jauhi. Kalau khamr haram, ya buang khamrnya. Ya, kenapa demikian? Karena dikhawatirkan kita mati dalam kondisi maksiat. Tapi kalau melaksanakan perintah itu ada kemampuan, tidak bisa sholat berdiri duduk, nggak bisa duduk baring kan gitu ya. Jadi ada marhalah-marhalahnya. Nah ini juga, dan itu satu kemudahan dalam Islam. Kemudian juga karena kalau seandainya sholat dipaksakan harus berdiri, susah juga kalau orang punya asam urat tuh. Atau punya luka gitu kan, dipaksa-paksa dia nggak khusyuk, dia nahan sakit jadinya. Kemudian kaidah yang keempat, penyemangat bagi orang-orang yang beramal, kabar gembira bagi mereka berupa kebaikan dan pahala yang didapat dari amalan-amalan yang sederhana itu. Jadi orang kalau beramal sederhana itu Bu, pasti akan dapat tujuan. Karena apa? Dia akan terus-terusan beramal, akan istiqomah ya. Dan yang terakhir, wasiat yang bermakna luas terkait tata cara menempuh perjalanan menuju Allah yang tidak butuh dari segala sesuatu, dan sesuatu itu pasti membutuhkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara agama Islam itu adalah agama yang mudah dan tidak ada yang sulit. Karena ini ada, saya tutup ya dengan satu kisah. Waktu saya dakwah di salah satu pulau di Kepri ini Bu. Jadi di pulau itu ada masjid khusus untuk mu'alaf waktu di Anambas ya. Jadi waktu saya ke Anambas, jadi di Anambas itu ada masjid itu dibangun oleh orang Cina yang mu'alaf tuh. Jadi kebetulan saya ngisi di masjid yang dibangun oleh orang-orang Cina tuh, Cina-Cina mu'alaf. Jadi habis selesai ngaji, adalah seorang mu'alaf itu duduk di samping saya. Kemudian dia menceritakan tentang pembangunan masjid ini. Kemudian saya bertanya kepada mu'alaf ini, Bang, coba ceritakan macam mana abang masuk Islam. Ya, jadi diceritalah bagaimana awal mula dia masuk Islam, sampai dia akhirnya menceritakan satu kisah yang menggelitik telinga saya. Begini Pak Ustadz katanya, sebenarnya kawan-kawan saya itu banyak yang mau masuk Islam loh, banyak, bukan satu, banyak ya yang mau masuk Islam itu. Jadi saya tanya, kenapa tak mau masuk Islam? Itulah Pak Ustadz katanya, mereka takut sunat Pak Ustadz katanya. Ya. Jadi tak mau masuk Islamnya itu karena takut sunat. Lah ini kan yang salah ustadznya ini, masa masuk Islam harus sunat dulu kan? Masuk Islam tuh syahadat dulu, jangan ditakut-takuti sunat dulu. Ya. Masuk Islam dulu, syahadat. Lama-lama kita ajari tentang masalah hukum-hukum Islam, nanti dia pun sunat sendiri itu kalau sudah tahu hukum-hukum Islam. Ini ndak disuruh sunat dulu baru syahadat, ya takut semua orang sunat. Akhirnya ya ndak mau masuk Islam kan. Nah, ini kan bahaya. Ya, makanya Nabi SAW itu mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman itu, apa kata Rasul? Basyira wa la tu'assira. Beri kabar gembira, jangan kau persulit mereka. Ya, dekatkan mereka, jangan kau buat lari. Nah, makanya ketika Mu'adz bin Jabal sholat Isya, dihantam Al-Baqarah, ada satu orang keluar tak tahan, kemudian sholat sendiri.
Kemudian Mu'adz bin Jabal marah-marah dan mengatakan, kau munafik ya, kenapa keluar daripada jamaah katanya. Dilaporkan kepada Nabi, tapi Rasul menyalahkan Mu'adznya dan mengatakan, afattanu ya Mu'adz, engkau membuat fitnah ya. Ngapain kau baca surat panjang-panjang katanya. Kalau kau jadi imam itu, fal yukhaffif, lihat belakang. Mungkin ada orang tua, mungkin ada orang sakit, mungkin ada orang yang punya hajat, mungkin ada orang ini, orang itu. Jangan main hantam sesukamu, lihat makmumu, kata Rasul kan. Nah, itulah menunjukkan kemudahan dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bu, kita buka tanya jawab. Iya, alhamdulillah kalau ya ini ada pertanyaan dari YouTube ya tentang apa makna daripada agama Islam itu adalah agama yang mudah. Ya tadi sudah dijelaskan gitu ya. Dari awal sampai akhir mungkin ini baru bergabung ini makanya ya mungkin baru bergabung nih penonton YouTube. Ya kemudahan dalam Islam itu sudah saya jelaskan. Ada yang sifatnya dari segi ibadah, ada yang sifatnya dari segi kondisi-kondisi tertentu. Ketika dia sakit, ketika dia safar dan begitu seterusnya, maka Islam itu akan mendatangkan sebuah kemudahan. Seperti orang sakit tidak bisa menyentuh air, dia tayamum. Seperti orang musafir, dia tidak bisa sholat banyak-banyak. Dan itu kan mudah sekali ya, dan sebenarnya kalau dijalankan Islam itu mudah. Yang sulit itu kalau dia malas. Hanya orang-orang pemalas saja yang mau menganggap Islam itu sulit. Kalau dia rajin, semua mudah. Karena setiap datang kesulitan dalam ibadah itu pasti akan datang kemudahan, akan datang rukhsah. Dan Allah suka dijalankan rukhsahnya sebagaimana Allah benci kalau didatangkan kemaksiatannya. Nah, ini di antara jawabannya wallahu a'lam. Oh ya Bu, ada sedikit pengumuman ya. Kebetulan pondok pesantren Jabal Uhud ya baru kena musibah kemarin itu. Saya di WA sama RW kalau nggak salah. Jadi divideokan bangunan belakang pesantren. Biasanya saya nggak pernah ke belakang sih, jadi nggak tahu. Dan dinding pesantren dengan rumah warga itu cuman hanya jaraknya 2 meter. Rupanya karena hujan terus-terusan, jadi hujan itu membawa banjir sehingga akhirnya airnya itu membawa tanah-tanah yang ditimbunkan dulu di belakang pesantren. Akhirnya mengikis pondasi. Kemudian sekarang pondasinya turun, kemudian juga retak batanya. Jadi kalau dibiarkan kan bisa tumbang, kan itu kan bangunan 2 lantai, takut tumbang ke warga gitu. Jadi ya barangkali lah mungkin di antara ibu rencana kita mau dibuat gorong-gorong yang bukan yang bulat gitu ya. Ya karena itu kan sekitar 50 meteran. Ya berarti butuhnya sekitar 50 biji lah kan 1 meter itu ya tuh. Dan saya lihat harga di Facebook itu ada 350 itu per per batangnya itu, per gorong-gorong itu. Ya 350 dan butuhnya sekitar 50 gorong-gorong. Ya mungkin sekitar 20 jutaan lah gitu ya. Jadi mungkin ya tidak harus uang halal, uang riba pun bisa ya, karena ini kan untuk gorong-gorong Bu ya. Mungkin ada kawannya yang mau
membantu dengan uang riba ataupun dengan uang infak yang halal juga lebih baik kan itu ya. Walaupun tidak banyak ya minimal bisa bantulah, karena memang kondisi keuangan pesantren juga memang lagi kurang gitu ya. Jadi mungkin ibu mau berinfak 1 gorong-gorong atau 2 gorong-gorong ya tidak apa-apa kan. Jadi per gorong-gorongnya itu harganya 350.000. Nah itu aja Bu, karena ini kondisinya juga mendesak, sebenarnya berat juga ya. Karena takut kalau dibiarkan roboh nanti kena bangunan orang kampung pula kan, karena itu kan tinggi bangunan itu. Itu saja Bu, mungkin bisa diinformasikan ke kawan-kawan yang lain yang mau berinfak gorong-gorong, mungkin bisa hubungi Pak Jula nanti di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.